Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk semua jemaat Isai Binda Permai. Kotobian Tadau Tagazo do Kamatan untuk tempinai semua. Untuk rekan-rekan dari Sarawak, selamat ngintu aregawai, kayu guru gerai nyamai. Dan selamat bertemu kembali untuk kita, selamat beribadah. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, segala hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Yesus Kristus, Allah kami yang sangat baik, yang sudah menyertai kami, yang sudah memelihara kami dan menjaga kami sepanjang minggu ini. Khususnya dalam keadaan dan situasi yang kami hadapi pada saat ini, Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur sekali lagi ada kesempatan untuk beribadah bersama, biarpun melalui ibadah online, bersama keluarga kami masing-masing di rumah, tapi kami percaya dimanapun setiap kami berada, Roh Kudus-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Berkati kami Tuhan, layani kami sepanjang ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga selesai, biarlah semuanya berjalan dengan tertib, dengan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seterusnya kita melafazkan pengakuan iman rasuli ataupun iman Kristen kita bersama-sama. Mari kita lafazkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita terus kepada pengumuman sidang, khususnya bagi petugas ataupun pelayan melayani untuk minggu yang akan datang. Untuk persekutuan hari Jumat, kita hanya akan dilayani melalui rekaman audio. Kita akan dilayani oleh Dekan Duasa, seperti biasa jam 9 malam hari Jumat. Dan untuk khotbah minggu hadapan, kita akan dilayani oleh Dekan Simeon dalam pelayanan hari Minggu dengan tema yang sama. Dan untuk pemberian kasih, janji iman, dan apapun pelayanan yang kita mau lakukan, khususnya lewat keuangan kita boleh melakukannya seperti biasa, yang sudah biasa melakukan transfer online ataupun interbank transfer dan sebagainya. Kita boleh lakukan demikian dengan nomor akun gereja yang sudah tertera di bawah, kita boleh rujuk. Dan juga bagi yang tidak dapat berbuat demikian, kita boleh mengumpulkan keuangan kita, dan kita akan hanya bawa selepas PKPB ditarik kembali nanti. Terima kasih untuk perhatian, selamat beribadah bersama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, kekuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, terjengakku dibuat-Mu bukan padamu. Ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, sedap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kangen padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku
persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Kami mau mengisytiharkan Engkau, ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami yang berdaulat di hidup kami, ya Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. dengan lebih keras lagi, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari katakan bersama, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
Shalom. Selamat pagi kepada kita semua. Selamat Hari Pentakosta kepada kita semua. Dan juga kepada rakan-rakan, pada hari ini adalah hari yang istimewa. Kedobian tadau keamatan, tempinai-tempinaiku. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada 31 Mei ini, kebetulan umat Kristen merayakan Pentakosta. Perayaan Pentakosta merupakan di antara 3 perayaan utama dalam Alkitab. Dari Paskah waktu Yesus disalibkan pada 10-12 April yang lalu, kita telah merayakan Paskah, dan genap 7 minggu, hari ini kita merayakan Pentakosta. Saudara boleh membaca beberapa firman Tuhan dari Imamat 23, dari kitab Bilangan 28 dan 29, dan dari kitab Ulangan 16 juga tercatat firman Tuhan tentang perayaan Pentakosta. Dan saya juga bersukacita sebab kita di negeri Sabah, kita juga merayakan hari keamatan pada hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan terus baca dalam firman Tuhan, dalam kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul, sesuai dengan tema khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Saya mau bacakan dari Kisah Rasul bab yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita. Saudara, saya mau terus dalam ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu, sebab berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah 40 hari, Yesus naik ke sorga. Malah sampai hari ini ada beberapa negara merayakan kenaikan Yesus atau Ascension of Jesus sebagai
public holiday atau cuti umum di negara Indonesia pun, sungguh pun mereka majoriti agama yang lain, mereka tetap merayakan kenaikan Yesus Kristus yang baru-baru pada 21 Mei yang lalu. Jadi Yesus sudah naik ke surga 10 hari sebelum Pentakosta. Jadi tempo waktu murid-murid berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem tidaklah begitu lama sejak mereka berpisah atau terpisah dari Tuhan. Yaitu Yesus sudah naik ke surga, kembali bersama Bapa, dicatatnya di surga, dan 10 hari lamanya mereka menanti. Sebab kalau saudara membaca beberapa kitab-kitab Injil, Yesus sendiri yang memberitahu kepada murid-muridnya pada penghujung Injil Lukas yang juga penulis kitab Kisah Para Rasul ini, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka harus tunggu. Mereka harus tunggu di kota Yerusalem sebelum mereka buat apa-apapun. Tunggu apa? Mereka harus menunggu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah janji Bapa. Maksudnya Allah Bapa menjanjikan apabila Yesus dipermuliakan melalui kematian dan kebangkitannya, Bapa akan mencurahkan rohnya atas umatnya. Saudara, saya mau berkongsi 4 perkara dalam perkongsian firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu melibatkan orang-orang percaya. Bahkan tawaran Tuhan melalui pemberitaan Injil adalah setiap orang yang percaya. Tidak kira dari mana suku, kaum, dan bangsa, tidak kira apa derajat mereka atau status sosioekonomi mereka, mereka akan diberikan karunia Roh Kudus. Maksudnya, saudara, adalah kehendak dan rencana Allah sendiri bahwa rohnya akan dicurahkan kepada semua manusia. Saudara, saya mau baca, memang bab 2 ini pun cukup panjang, cuma saya mau baca ayat yang perkenaan. Dalam khotbah Petrus, saya mau membaca ayat yang ke-17. Ini jawaban Petrus kepada mereka yang tercengang-cengang. Jawaban Petrus kepada mereka yang mengkritik 120 murid yang terkumpul dan tiba-tiba mereka mengalami baptisan Roh Kudus itu sehingga ada lidah api hinggap atas mereka. Mungkin mereka goyang-goyangkan badan sebab kuasa Tuhan itu begitu hebat, ada angin yang keras sehingga orang menyangka bahwa 120 murid itu mabuk dengan anggur. Sedangkan waktu itu cuma jam 9 pagi. Maksudnya kalau awal pagi kebiasaan orang Yahudi bukan mau minum anggur. Waktu pagi. Tidak tahulah orang Sabak bagaimana. Mungkin awal pagi sudah mabuk. Harap tidak adalah. Kalau ada, dengarlah firman Tuhan dan bertobat. Supaya saudara juga dapat menerima karunia Roh Kudus. Ini jawaban Petrus. Akan terjadi pada ayat 17, bab yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Oh saudara, inilah janji Tuhan yang luar biasa. Asalkan bertaubat, memberi diri, mereka dibaptis dalam air,
kata Petrus dalam ayat 38, berilah dirimu dibaptis dalam air, bertobatlah, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini tidak dihadkan kepada setengah-tengah pihak atau pihak-pihak tertentu. Roh Kudus ini dicurahkan atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan. Kalau saudara tahu tentang abad-abad yang pertama atau kitab-kitab perjanjian lama, ahli sarjana mengatakan kalau kita lihat satu sistem kemasyarakatan atau social system dalam kitab perjanjian lama adalah patriarki. Apakah maksudnya patriarki? Maksudnya lelaki yang berkuasa. Lelaki yang berkuasa. Perempuan tidak ada hak ataupun sedikit hak. Tetapi apabila Yesus datang ke dunia ini, Yesus dipermuliakan melalui kematian kebangkitannya. Roh Kudus bukan hanya dicurahkan kepada anak-anakmu lelaki, tetapi perempuan. Semua manusia, tidak kira jantina, mereka akan menerima karunia Roh Kudus dari Bapa. Saudara, saya boleh katakan mungkin dalam bahasa English, Christianity is a great leveler. Selalu pastor mendorong kamu belajar bahasa Inggris, sebab kalau terjemah pergi bahasa Melayu pun mungkin pastor tidak tahu. Maksudnya saudara, kekristenan sangat menyanjung atau mengutamakan kesetaraan atau kesamarataan. A great leveler. Tidak ada perbezaan. Lelaki dan perempuan sama-sama dibaptis dalam Roh Kudus. Yang miskin, yang kaya, yang menjadi tuan, yang menjadi hamba, tidak ada perbezaan di mata Tuhan. Itulah maksudnya great leveler. Manusia sama rata, sama-sama dikasihi oleh Sang Pencipta. Allah yang Esa mengasihi semua manusia with equality. Dengan kesetaraan atau kesamarataan, equality. Bukan membeza-bezakan berdasarkan banyak hindaran atau fakta-fakta sosial seperti jantina, suku kaum, atau darjat, pangkat, dan sebagainya. Saudara, apakah kesan pencurahan Roh Kudus? Mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang tua mendapat mimpi. Saudara, kalau sebelum PKP pun saya pernah katakan ini dan saya mau ulangi. Saya rasa gereja Tuhan hari ini, itulah sebabnya suku ini sudah genap 2 bulan, tema kita adalah tentang Roh Kudus. Saya boleh katakan secara tidak ragu-ragu, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita tidak seperti dahulu kala, saudara. Sebab sedikit orang yang ada penglihatan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, anak-anakmu, lelaki, perempuan, teruna. Apa maksudnya teruna? The youth, teenagers, orang yang masih remaja. Mereka mendapat penglihatan-penglihatan. Mungkin itulah sebabnya pastor fokus kepada mengajar tunas remaja. Saya tidak pedulilah penjaraan sosial bagaimana. Kalau ada gerakan, saya tumpang tangan saja. Itu kuman yang lari. Roh Kudus yang mengalir, kuman yang lari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita refleksi keadaan kita secara pribadi, keadaan gereja secara umum, keseluruhannya. Kenapa apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan sudah hampir tidak ada. Memang orang tua mendapat mimpi. Baru-baru ini ada 2 orang yang menceritakan mimpi yang mereka dapat. Saya tidak tahu, saya ada karunia menafsir mimpi atau bagaimana. Yang penting di sini adalah saudara, setiap orang yang percaya Yesus
diperkenankan Allah untuk dibaptis dalam Roh Kudus. Dan itu suatu pengalaman yang sejati. Saudara tidak akan ragu-ragu kalau saudara sudah dibaptis dalam Roh Kudus, saudara yakin dan pasti pengalaman saudara. Saudara tidak akan tanya dengan pastor atau pemimpin yang lain, sudahkah saya terima Roh Kudus? Saudara, marilah kita datang dan menerima janji Tuhan ini, yaitu pencurahan atau baptisan Roh Kudus pada Pentakosta. Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari yang amat sesuai untuk kita datang kepada Tuhan. Dibaptis dalam Roh-Nya. Atau dipenuhi sekali lagi dengan Roh-Nya. Supaya kita mendapat penglihatan, supaya kita sungguh-sungguh mengecapi kuasa yang dari Tuhan. Saudara, perkara yang kedua, kalau kita lihat khotbah Petrus ini, bukan sesuatu yang biasa-biasa. Dan setelah selesai khotbah ini mungkin hanya rumusan. Kalau kamu baca khotbah Petrus mungkin 3 menit selesai, sudah itu lebih kurang 10-15 ayat. Tapi apabila Petrus sudah selesai khotbah, ayat 37, dia khotbah kepada orang-orang yang berkumpul dekat rumah murid-murid Kristus dan juga dekat bait suci waktu itu. Mungkin rumah yang mereka diami waktu itu dekat dengan bait suci. Sehingga orang ramai mendengar bahwa Roh Kudus dicurahkan, mereka berbahasa tempatan dari orang-orang yang datang ke Yerusalem dari seluruh dunia. Bahasa asal mereka yang mereka tidak tahu, tetapi tiba-tiba Roh Kudus memberi kemampuan. Mereka berbicara, kalau saudara mengira satu persatu bangsa yang disebut dalam Kisah Para Rasul, saya cuma menghitung, mau dekat 16 bangsa. Termasuk bahasa atau bangsa Arab, Persia dan lain-lain. Tiba-tiba, rasul-rasul murid-murid Yesus dapat berbicara dalam bahasa asal yang bukan bahasa asli mereka, tetapi bahasa yang lain dari penduduk di seluruh dunia yang datang menyembah Allah Israel pada hari Pentakosta. Ayat 37, saudara. Mereka yang mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Perkataan sangat terharu pun, itulah saya menasihatkan saudara, kalau di antara apa yang saudara perlu kalau dapat, apalagi di kalangan pemuda-pemudi, kalau bahasa Indonesia atau Melayu terharu itu banyak pengertiannya. In English is called cut to heart. Hati mereka seolah-olah dibelah. Mereka rasa conviction, mereka rasa terhakim, diadili dengan khotbah Petrus. Kalau terharu ini, wah kalau saya dapat hadiah, saya pun terharu. Itu jemaat bagi pastor hadiah, terharu. Di sini bukan terharu yang macam senang hati, saudara. Dalam bahasa aslinya, orang yang mendengar khotbah Petrus, mereka rasa dihakimi, convicted. Mereka merasakan keinsafan, kesadaran akan dosa mereka, cut to heart. Dan mereka bertanya, apakah harus kami perbuat, saudara-saudara? Dan saya mau baca satu ayat lagi, bagi saya pada akhirnya ayat 40, saudara. Dan dengan banyak perkataan yang lain lagi, yaitu Petrus memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, ayat 40, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya. Perhatikan pendekatan khotbah Petrus. Adakah manis-manis? Adakah lembut-lembut? Dia mengecam. Dia menegur. Dia mengatakan kefasikan orang yang fasik, bertobat. Dan dia katakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
bertobat dari perbuatan-perbuatan jahatmu. Dan kita tahu bahwa Petrus mengatakan dalam ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, kenapa saudara? Roh Kudus tidak begitu dirasai atau dialami oleh sebagian besar jemaah, saudara. Mungkin karena kurang bertobatan. Masih melakukan hal-hal yang jahat. Sebab persyaratan untuk mendapat karunia Roh Kudus itu adalah bertobatan. Wah, saudara, dalam 2 minggu yang lalu ini, saya peminat sejarah gereja. Dan sebenarnya mungkin 20 lebih tahun yang lalu di sekolah saya pernah membaca 95 tesis yang Martin Luther, dia adalah reformer, dia adalah pengasas reformasi. Sudah 1000 tahun gereja di Eropa, zaman yang malap, zaman yang gelap. Tiba-tiba Martin Luther, dia memakukan, he nailed the 95 thesis. Di antaranya dikatakan seperti ini, saudara. When you repent, you start a life of repentance. Salah satu 95 thesis. Bila dia menerima terang dari firman Tuhan. Dia mengatakan kalau saudara bertobat, sebenarnya kekristenan iman kita adalah hidup di dalam pertobatan. Jangan katakan sudah 30 tahun yang lalu saya menerima Yesus. Sebab manusia ini cenderung melakukan kesalahan dan cenderung jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya hidup kita adalah hidup di dalam pertobatan. Setiap kali Tuhan memberi teguran kepada kita, kita harus insaf, kita bertobat, supaya Roh Kudus tetap memenuhi hati kita. Dalam Mazmur 51, waktu Daud, setelah dia berzina, dia sedar juga, dia berdoa kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Take not thy Holy Spirit from me. Wah, saudara, mungkin roh Tuhan sudah dicabut dari orang-orang yang mengaku penganut Kristus, tetapi mereka tidak menyadari roh Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Marilah saudara, hari ini hari Pentakosta, kita menerima baptisan Roh Kudus sekali lagi. Saudara, maksudnya saudara, kita perlu terbuka dengan teguran Tuhan. Dan kita perlu merendahkan diri. Dan bukan senang kita amalkan itu, saudara. Saya ada seorang teman dari jauh lah, saya tidak mau sebut dari mana kawasan. Dibilang dia dalam satu grup. Dan saya ada ketawa sedikit bila dia ceritakan ini. Bila dia mengatakan sesuatu atau penderian dia, mungkin macam bersifat sedikitlah teguran dalam grup dia lah. Dia bilang, ada beberapa orang leave. Maksudnya mereka keluar dari grup. Sebab mungkin tidak tahan teguran. Kadang-kadang orang terlalu sensitif. Dan dia mengatakan kepada saya, ada seorang yang leave ini, seorang pemimpin yang senior. Jangan kamu pikir pastor atau penetua yang sudah 50-an atau 60-an senang ditegur. Kadang-kadang hamba Tuhan yang paling susah ditegur, paling angkuh dan tinggi hati adalah pastor atau penetua. Sebenarnya semakin tinggi kedudukan kita dalam Tuhan, semakin rendah hati. Tetapi sebalik yang berlaku. Itulah sebabnya gereja Tuhan tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab tidak siap ditegur. Saya mau baca satu ayat sebelum beralih kepada perkara yang ketiga. Dalam Mazmur. Mari kita baca, bukan Mazmur, Amsal yang pertama, ayat yang ke-23.
Amsal bab yang pertama ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara, sekali lagi saudara, bahasa aslinya begitu penting sebab berpalinglah kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dalam bahasa asli isi hati di sini adalah rohku, ruh. Berpalinglah kamu kepada teguranku, kata Tuhan, dan aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Kalau kita tidak siap dibentuk, dididik, ditegur, tidak mungkin Tuhan dapat menyatakan isi hati atau mencurahkan rohnya kepada kita. Itulah suratan Ibrani 3-4 kali, berulang kali disebut oleh penulis suratan Ibrani, the letter to the Hebrews. Today, if you hear His word, hari ini, jika saudara mendengar firman-Nya, jangan mengeraskan hatimu. Do not harden your hearts. Sebab manusia cenderung mengeraskan hati. Itulah sebabnya, saudara, gereja masa kini tidak lagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab tidak mau mendengar teguran-teguran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, perkara yang ketiga, saudara, dalam hari Pentakosta, kalau kita kembali di dalam teks bab yang kedua, Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Maksudnya, pencurahan Roh Kudus memulakan era yang baru. Pencurahan Roh Kudus memulakan satu zaman yang baru. Oh saudara, di antara pembaharuan adalah Roh Kudus tidak dibatasi atau tidak terhad kepada orang-orang tertentu. Kitab-kitab perjanjian lama yang menerima urapan Roh Kudus adalah 3 jawatan sahaja. Orang awam, orang Israel mungkin dari jauh. Tetapi yang sungguh-sungguh diurapi hanya raja, nabi, dan imam. Kings, prophets, and priests. Tetapi dalam era yang baru ini, pada hari Pentakosta yang pertama, yang tercatat dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua, Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Inilah era yang baru yang Tuhan mau lakukan kepada umat-Nya. Saudara, perkara yang terakhir yang saya mau kongsikan di dalam firman Tuhan, mari kita kembali kepada Kisah Para Rasul dalam bab yang kedua. Hari Pentakosta merupakan hari kelahiran gereja. The day of Pentecost is the birthday of the church. Bila 120 murid menerima baptisan Roh Kudus, hari itulah atau waktu itulah jemaat atau gereja pertama wujud di kota Yerusalem. The day of Pentecost is the birthday of the church. Dan kita perlu tahu apa yang gereja awal lakukan sebagai aktiviti utama mereka. Saya percaya ayat ini tidak asing bagi kita. Saya mau bacakan ayat 42, bab yang sama, bab yang kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mungkin saya mau baca ayat 41 dulu, saudara.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ada empat dimensi kewujudan gereja. Ada 4 aktiviti utama. Waktu gereja dilahirkan pada hari Pentakosta, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maksudnya, waktu itu Alkitab itu merupakan kitab perjanjian lama, sebab kitab-kitab perjanjian baru belum semua ditulis, sedang ditulis oleh rasul-rasul. Kemudian baru ada kanon atau kitab-kitab perjanjian baru yang dihuraikan oleh rasul-rasul adalah kitab-kitab perjanjian lama kita. Khususnya dari bahasa Ibrani dan kemudian bahasa Yunani, Septuaginta, dipakai oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, khususnya kepada bangsa-bangsa yang lebih memahami bahasa Yunani, karena bahasa Yunani waktu itu adalah bahasa sedunia, bahasa antara bangsa ketika itu. Saudara, inilah inti atau takrifan. Apa itu eklesia? Gereja Tuhan. Eklesia ini adalah bermaksud, perkataan aslinya eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Dan mereka berkumpul di satu tempat. Inilah perkumpulan, kalau dalam konteks Kristen, eklesia maksudnya adalah perkumpulan orang percaya. Orang percaya selalu berkumpul. Pada hari Pentakosta pun di sebuah rumah 120 murid sedang berkumpul. Oh saudara, luar biasa. Saudara, itulah sebabnya saudara, sungguh pun kalau saudara membaca dalam kitab Ulangan 16 tentang Pentakosta, di antara perintah Tuhan di situ adalah umat Tuhan harus bersukaria, celebrate, rejoice in the day of Pentecost. Tapi untuk tahun ini, saudara, bukan juga saya tidak mau bersuka cita. Kadang-kadang di rumah, duduk di rumah, saya lompat-lompat juga menyanyi kepada Tuhan, pakai YouTube. Tetapi kita sedia maklum keadaan semasa. Gereja Tuhan tidak dapat berkumpul. Dan saya pun takjub. Sudah mau dekat 3 bulan sudah ini PKP. Saya harap dan saya berdoa tidak ada jemaah yang terlalu selesa duduk di rumah sahaja. Dan ibadah online ini pun bukan penggantinya. Ini cuma bersifat sementara, saudara. Sebab rencana Tuhan, firman Tuhan adalah gerejanya berkumpul. Ada persekutuan orang-orang percaya. Dan kita harus refleksi. Dan kita harus rindu. Supaya Tuhan membuka jalan bagi umatnya untuk sekali lagi berkumpul. Bukan hanya duduk di rumah. Jangan terlalu selesa. Sebenarnya saudara, beberapa tahun yang lalu, sebab teknologi semakin maju kan. Di US dan beberapa tempat yang maju ada kumpulan orang Kristen yang langsung tidak mau berkumpul. Saya menonton sejak online service. Ini sebelum pandemik, saudara, mungkin 10-15 tahun yang lalu. Ada kumpulan-kumpulan Kristen yang mengatakan, teknologi sudah maju. Malaslah saya mau datang di gereja, saya duduk di rumah sejak menonton television. Dan saya mau katakan, memang hari ini tidak cukup masa saya bahaskan ini, saudara. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, hanya dari bab 2 sahaja. Beberapa kali disebut bahwa orang percaya berkumpul. Mereka berkumpul bersama. Ini inti.
Apakah itu eklesia, gereja Tuhan? Mereka rindu berkumpul bersama, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, memecahkan roti, berdoa. Inilah persekutuan orang percaya. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, saudara. Hari ini adalah hari Pentakosta yang kita rayakan di dalam Tuhan. Khususnya pada hari Pentakosta, Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan janjinya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Inilah pemberian Tuhan yang terutama. Tidak ada orang yang mengaku Kristen harus ragu-ragu lagi sama ada saya sudah dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Sebab bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau memberi. Ini karunia Roh Kudus kepada kita, supaya memberi kita kuasa untuk melayani Dia. Supaya kita sungguh-sungguh mendapat penglihatan. Kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita diperlengkapi dengan kuasa-Nya untuk memuliakan Tuhan. Selagi Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya, Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kuasa Roh-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu, Saudara. Kami bersyukur ya Bapa, meskipun kami masih mengalami kengkangan untuk beribadah bersama atau berkumpul bersama, kami tidak dapat merayakan Pentakosta seperti dahulu kala ya Tuhan. Namun kami tetap percaya akan kekuasaan-Mu ya Tuhan. Engkau ampuni kami ya Bapa. Jika ada dosa-dosa sehingga Tuhan murka atas umat-Mu ya Bapa, kami bertobat ya Tuhan. Kami meninggalkan segala kejahatan hati. Mungkin ada yang mengeraskan hati, belum siap dibentuk, tidak siap menerima teguran. Karena firman-Mu mengatakan, bagi mereka yang mendengar teguranku, kata Tuhan, aku akan mencurahkan Roh-Ku kepada mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Penuhilah setiap anak-anak-Mu dengan Roh-Mu hari ini, agar kami dapat bersuka cita di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan berdoa, doa Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih kau
kosianan dukung maadai pensoro ku kasari royohon ku ngaranu sentop sangin naoku iano itoli dang patahakonku iti komposionku Yesus noralanong katapatan Yesus noralanong komposion Yesus no gampamasing ngawi tulung tesanan iti suang pemogunan royo-royohon ku ngaranu Tuhan soro-sorohon ku ikosyananmu noko tungako Yesus mantadi kapatayon minamasi kudahan Ensiko ginawaku kumaadi ya Tuhan ngawi kosiananu kumaadahay pensoro ku kasari royohon ku ngaranu sentop suang ginawaku iano itoli dang patahakonku iti komposionku Yesus noralanong katapatan Yesus noralanong komposion Yesus no gampamasing ngawi tulung tesanan iti suang pemogunan royo-royohon ku ngaranu Tuhan soro-sorohon ku ikosyananmu noko tungako Yesus mantani kapatayon minamasi kudahan Yesus noralanong katapatan Yesus noralanong komposion Yesus no gampamasing ngawi tulung tesanan iti suang pemogunan royo-royohon ku ngaranu Tuhan soro-sorohon ku ikosyananmu noko tungako Yesus mantadi kapatayon minamasi kudahan noko tungako Yesus mantadi kapatayon minamasi kudahan Terima kasih untuk kebersamaan sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pastor yang sudah membawa kita dengan firman Tuhan. Dan semoga semua kita dapat hidup ataupun dapat melewati keadaan ataupun situasi sekarang ini. The new normal orang bilang dengan bijaksana. Kita berjaga-jaga sentiasa, menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita. Dan stay at home, stay safe, stay healthy untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Tuhan memberkati.